Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul Ramadan syahrul syiyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama senantiasa mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 9 Ramadan. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, yang sedang diberikan kepada kita semuanya, terutama dengan dimasukkannya kita ke dalam bulan Ramadan, yang mudah-mudahan amalan kita selama 8 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semuanya diberikan keistiqomahan dan bahkan mampu untuk meningkatkan amalan-amalan ibadah kita di sisa hari Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib mengingatkan dan mengajak, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita semuanya akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan terutamanya lagi di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam melaksanakan sebuah peribadahan, baik itu ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka ada 2 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti contoh-contoh sesuai apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, maka akan kami sampaikan secara cepat dan ringkas mengenai sifat saum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita melaksanakan ibadah puasa
yang dilakukannya adalah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sudah masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa saja yang ingin melaksanakan puasa, barang siapa yang melakukan puasa dengan keimanan, dengan sebuah niat yang ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, tidak diniatkan karena ingin dipuji orang lain, maka sesungguhnya orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, man lam yujami asyam minal lail qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam harinya, berniat untuk berpuasa sampai dengan datangnya fajar, maka sesungguhnya saumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, lakukanlah sahur karena sesungguhnya dalam ibadah sahur, dalam pelaksanaan sahur terdapat berbagai macam barokah. Juga dalam hadis yang lain yang artinya adalah, wahai orang-orang yang melakukan sahur, ketahuilah bahwasannya para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sholawat kepada orang-orang yang sahur. Kemudian jemaah Jumat rahimakumullah, setelah bersahur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah puasa. Yang tentunya puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tetapi tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa menghindari apa yang membatalkan puasa dan juga menghindari apa yang mengakibatkan pahala puasa berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan sebuah perpuasaan, sebuah ibadah puasa, tetapi yang didapatnya hanya haus dan lapar saja. Kenapa hal demikian terjadi? Karena orang yang berpuasa masih rajin melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan dalam hadis yang lain, man lam yada qaula zuri wa amila bihi falaisa lillahi hajatun min siyamihi wa syarabihi. Hal yang haram yang diberitahu oleh Rasulullah SAW yang mengakibatkan pahala puasa habis atau hilang adalah tidak mampu menjaga mulut, tidak mampu menjaga lisan. Orang tersebut sering melakukan perkataan yang jorok, yang kotor, yang kasar. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang melakukan perbuatan aniaya, namimah, menggunakan anggota tubuhnya, matanya, telinganya pada hal-hal yang maksiat, maka ketahuilah bahwasanya ibadah puasanya akan berkurang pahalanya. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, selain menjaga yang membatalkan puasa, yang jelas adalah makan dan minum. Hal-hal yang tadi pun harus kita perhatikan. Karena begitu tegas Rasulullah SAW mengingatkan kita, tidak sedikit orang yang melakukan puasa hanya dapat haus dan lapar saja. Hal itu maka harus menjadi perhatian oleh kita semua. Jangan sampai kita capek, letih, lelah melakukan puasa sambil bekerja tapi tidak dapat apa-apa. Maka oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, ada amalan-amalan yang bisa menjadikan puasa kita lebih sempurna, yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena sebuah hadis disebutkan salah satu da'watul mustajab, 3 hal yang doanya senantiasa dikabulkan dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watus shaim hatta yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dengan berbuka. Kemudian yang kedua, jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperbanyak zikir ketika melaksanakan ibadah puasa, terutama zikir yang dilakukan setelah sholat subuh sampai dengan waktu subuh. Dan ketahuilah bahwasanya jemaah Jumat rahimakumullah, siapapun yang melakukan hal tersebut, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan zikir kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang namanya sholat subuh, maka pahalanya adalah seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umrah secara sempurna dan sempurna. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jemaah Jumat rahimakumullah, amalan yang ketiga yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat Rasulullah dalam melaksanakan saum adalah memperbanyak infak dan sedekah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling dermawan. Wa kana ma yakunu ajwadun nasi fi Ramadan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi, sangat dermawan ketika memasuki bulan Ramadan, dan juga memberikan makanan atau bukaan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri ghairi annahu la yanqusu min ajri siyam syai'an. Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka orang yang memberikan bukaan tersebut akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan yang selanjutnya yang kelima adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperbanyak tilawah, tadarus, dan memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril langsung di malam hari. Itu tertera dalam hadis sambungan yang tadi. Kemudian juga kita dapat melihat contoh imam 4 madhab, misalnya Imam Asy-Syafi'i yang banyak diikuti di Indonesia, yang merasa bermadzhab Imam Syafi'i, maka contohlah Imam Syafi'i bagaimana beliau melakukan tadarus dan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan adalah menghatamkan 60 kali selama bulan Ramadan. Artinya setiap hari 60 juz. Juga ulama yang lain mencontohkan, misalkan Imam Qatadah melakukan tilawah di bulan Ramadan adalah di 20 hari terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran adalah setiap hari, setiap 3 kali adalah khatam 1 kali. Dan ketika memasuki 10 hari terakhir, Imam Qatadah menghatamkan Al-Quran 1 malam 1 kali. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah mensegerakan berbuka. Kalaulah sahur mengakhirkan, yang waktunya adalah sahur terbaik antara 50 sampai 60 ayat, maka ketika berbuka haruslah disegerakan. Maka hal terbaik untuk melakukan buka adalah, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik bukaan adalah menggunakan kurma muda, tamar. Kalaupun tidak ada, maka kata Rasulullah SAW, bukalah dengan air putih dan ucapkan, awali dengan lafaz basmalah. Setelah itu minum atau makan kurma dan dilanjutkan dengan doa, dhahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaquna fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya banyak sekali. Tapi di antara yang banyak tersebut, maka haruslah kita memberikan tanda amalan mana yang bisa kita lakukan. Bisa berinfak, bisa memperbanyak infak, bisa memperbanyak sedekah, ataupun memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ada amalan yang lain. Sifat Rasulullah SAW ketika berpuasa adalah senantiasa memperbanyak sholat sunnah. Baik itu sholat sunnah rawatib yang mengikuti ibadah wajib, baik itu sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya yang bisa dikerjakan. Sholat suruh terutama, sholat qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Juga yang lainnya adalah melakukan ibadah tarawih dan witir bersama imam. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan sholat tarawih sampai dengan witir bersama imam, maka ketahuilah pahalanya adalah seperti orang yang melakukan sholat semalaman. Kemudian sifat puasa Rasulullah SAW menjelang 10 hari terakhir atau ketika memasuki 10 terakhir adalah menghidupkan malam-malamnya. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashr ayqadha ahlahu. Maka ketika Rasulullah SAW memasuki 10 hari terakhir, ibadahnya ditingkatkan dan bahkan sadda izarahu, mengikat kencang sarungnya atau kainnya dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya kebanyakan di kita malah di awal saja semangat 10 hari akhir mengendor. Padahal yang harusnya adalah 10 hari awal sudah semangat, 10 hari terakhir tambah semangat, dan begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama meneladani Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Karena sesungguhnya dengan mencontoh Rasulullah SAW lah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi khatib dan kemudian bagi para jamaah sekalian. Mari kita tutup khutbah Jumat ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahillahu alaina bil imani wal islam wa salamatil islam hilal rusdin wa khairin rabbi wa rabbukallah. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallimna Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu aqimis shalah.